warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai difusi dan osmosis. Baiklah, kita masuk pada materi pertama yaitu difusi. Difusi merupakan proses pergerakan anak partikel-partikel gas cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Dan difusi juga merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat yang terlarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Nah, pada gambar di samping kita bisa melihat adanya proses difusi. Yang pada gambar A itu sebelum dimasuki air. Pada gambar A kita bisa melihat adanya sini air yang belum dimasuki oleh molekul gula. Nah, pada gambar B, gula sudah masuk ke dalam air tersebut. Nah, pada gambar C, molekul gula itu dia akan menyebar secara merata ke konsentrasi air, yaitu ke konsentrasi yang lebih rendah. Pada gambar D, gula sudah menyatu dengan air, artinya konsentrasi sudah terjadi secara seimbang. Nah, perpindahan molekul gula tadi, maksudnya perpindahan konsentrasi molekul gula tadi ke konsentrasi air tadi, itu yang dimaksud dengan proses difusi, yaitu berpindahnya konsentrasi zat terlarut yang tinggi ke bagian yang zat terlarut yang rendah. Nah, ini dia ya pemberian gula pada air. Dengan berjalannya waktu, air tadi akan menjadi manis karena gula yang mencair merupakan zat yang berkonsentrasi tinggi. Kemudian ia berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu air atau pelarut. Prinsip difusi. Yang pertama, setiap molekul cenderung untuk menempati ruang secara merata. Merata maksudnya dengan seimbang. Yang kedua, molekul pada konsentrasi memiliki tekanan yang lebih rendah. Yang ketiga, setiap molekul cenderung selalu bergerak karena adanya tenaga kinetik. Nah, tenaga kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena ada gerakan dari benda tersebut. Adapun mekanisme difusi secara sederhana. Yang pertama, difusi adalah proses perpindahan molekul zat atau gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, dari hipertonik ke hipotonik. Yang kedua, bersifat larut dalam lemak atau lipid yang menembus lipid bilayar. Yang ketiga, membran permeabel terhadap molekul larut lemak seperti hormon steroid, vitamin A, D, E, dan K, serta bahan-bahan organik yang larut dalam lemak. Yang keempat, membran sel juga sangat permeabel terhadap molekul anorganik seperti oksigen, karbon dioksida, HO, dan H2O atau air. Selanjutnya yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul air melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Jadi bisa kita lihat gambar di samping. Ini yaitu bulat-bulat yang merah. Ini adalah molekul gula. Ini. Dan yang biru ini adalah molekul air. Bagian ini adalah sebelum terjadinya osmosis, yaitu bagian yang lebih encer. Sedangkan yang di samping ini adalah bagian yang lebih pekat setelah terjadinya osmosis. Jadi, setelah terjadinya osmosis, yang berpindah itu adalah molekul airnya. Molekul air. Bukan molekul gula. Bisa kita lihat ini molekul gulanya tetap satu. Yang berpindah itu adalah air yang bintik-bintik biru. Setelah terjadinya osmosis itu, air yang sebelah kanan itu lebih tinggi daripada air yang sebelah kiri. Karena air yang bagian encer berpindah ke bagian yang lebih pekat. Yaitu sifat membran. Yang pertama yaitu impermeable. Impermeable adalah suatu keadaan di mana semua zat yang ada di luar sel tidak dapat masuk ke dalam sel karena adanya mekanisme penolakan oleh sel. Yang kedua yaitu semi permeable. Semi permeable adalah suatu keadaan di mana hanya
zat-zat tertentu yang hanya dibutuhkan oleh sel saja yang dapat masuk. Yang ketiga yaitu permeable. Permeable adalah suatu keadaan di mana segala macam zat yang ada di luar sel dapat masuk ke dalam sel. Keadaan ini bisa ditemui pada sel-sel yang membrannya sudah rusak, sehingga tidak dapat bertahan hidup. Selanjutnya yaitu dampak dari terjadinya osmosis. Yang pertama yaitu plasmolisis. Plasmolisis merupakan proses di mana sel kehilangan air ketika berada dalam larutan hipertonik atau larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dibandingkan konsentrasi zat pada larutan. Biasanya plasmolisis hanya terjadi pada kondisi ekstrim dan jarang terjadi di alam. Biasanya terjadi secara sengaja di laboratorium. Nah, kita bisa lihat gambar di samping, yaitu dampak dari terjadinya plasmolisis. Ini gambar sebelum terjadinya plasmolisis dan sebelah sini setelah terjadinya plasmolisis. Nah, dampak yang ditimbulkan dapat dilihat vakuola yang awalnya besar ketika masuk ke dalam larutan hipertonik, vakuolanya mengecil. Kemudian selnya menjadi mengkerut. Di sini dapat dilihat selnya sudah terjadi pengkerutan pada sel karena kehilangan air. Selanjutnya yaitu deplasmolisis, yaitu kebalikan dari plasmolisis, yaitu kembalinya air ke dalam sel apabila sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonik atau larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah dibandingkan konsentrasi zat pada larutan. Nah, di sini dapat dilihat vakuola yang awalnya mengkerut, membran sel yang awalnya mengkerut dan vakuolanya kecil, ketika dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, dapat vakuolanya menjadi besar kembali dan membran selnya menjadi kencang kembali. Selanjutnya itu respon sel tumbuhan terhadap kondisi larutan yang berbeda konsentrasi. Nah, di sini yang pertama yaitu hipertonik. Hipertonis yaitu larutan apabila yang pertama yaitu dalam keadaan hipertonis atau ketika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik atau zat terlarutnya lebih tinggi dibandingkan zat pada pelarut. Nah, jadi selnya mengkerut dan vakuolanya mengecil karena di sini dapat dilihat air yang keluar itu berlebihan sehingga membuat sel tersebut mengkerut. Kemudian dalam keadaan isotonis itu keadaan normal, yaitu air yang masuk dan air yang keluar itu seimbang. Selanjutnya yaitu dalam keadaan hipotonis atau keadaan di mana terjadinya turgid atau sel membengkak karena terlalu banyak menyerap air. Air yang masuk itu secara berlebihan sehingga vakuolanya membengkak dan bahkan bisa pecah sehingga bisa menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi layu atau terjadi pembusukan pada tumbuhan. Misalnya pembusukan terjadi pada daun. Selanjutnya, C. Imbibisi. Imbibisi merupakan salah satu proses difusi yang terjadi pada tanaman. Imbibisi merupakan masuknya air pada ruang intraseluler dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Pada peristiwa perendaman inilah terjadi proses imbibisi oleh kulit biji tanaman tersebut. Contohnya, biji kacang tanah akan mengembung jika direndam air panas dan akan kembus kembali saat dijemur, karena air meninggalkan pori-pori pada kacang tanah. Selanjutnya, syarat imbibisi. 1. Perbedaan potensial antara benih dengan larutan.
Potensial benih kecil daripada potensial larutan. 2. Ada tarik-menarik yang spesifik antara air dengan benih. 3. Benih memiliki partikel koloid yang merupakan matrik bersifat hidrofil berupa protein pati selulosa. 4. Benih kering memiliki potensial sangat rendah. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.